Saya berasal dari kelompok 6. Terima kasih untuk Bapak Roy Kurniawan yang telah mempercayai saya menjadi ketua di kelompok ini. Melalui presentasi kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membacakan materi tentang pendidikan sebagai dasar etika. Langsung saja saya akan menjelaskannya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmu itu hampa tanpa nilai. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudnya untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan dalam artian ini sama halnya etika mempunyai makna sebagai moral. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik. Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individual dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu mencerminkan pribadi yang utuh dan berwawasan model akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter Pancasila melalui beragam sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Terima kasih, saya akan memberikan kepada rekan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Angela Tadung Lebang dengan NIM A1212197 dari kelas E, ingin membahas tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, dan etika Pancasila. Pernahkah Anda mendengar tentang etika? Atau kalaupun Anda pernah membahas tentang etika, apa makna kata dari etika tersebut? Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sifat, perasaan, dan cara berpikir. Secara etimologi, etika mempelajari tentang suatu kebiasaan hidup yang biasa kita lakukan atau ilmu yang mempelajari tentang adat dan kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik di dalam diri orang itu sendiri maupun di dalam masyarakat. Etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang mempelajari tentang kriteria atau sikap baik dan buruknya seseorang. Etika selalu berkaitan dengan nilai. Pertanyaannya, apa maksud dari nilai itu? Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan suatu kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan nilai membutuhkan pengemban untuk berada. Misalnya, nilai kejujuran pada diri dan sikap setiap orang. Adapun Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai di dalam penggunaannya secara umum. Yang pertama, nilai merupakan sesuatu yang fundamental untuk dicari orang sepanjang masa hidupnya. Yang kedua, nilai merupakan suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, nilai merupakan suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, nilai merupakan suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan.
Yang kelima, nilai sebagai suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya ataupun orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, nilai atau suatu objek nilai merupakan suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Dengan demikian, nilai sebagaimana yang tercantum di dalam butir kelima merupakan standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang di dalam bertindak. Nilai juga merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter dari seseorang tersebut. Ada beberapa aliran etika di dalam bidang filsafat. Di sini kita akan membahas tentang aliran-aliran etika apa sajakah itu. Yang pertama, etika keutamaan atau kebajikan. Etika ini adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik dan buruknya. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia. Etika ini lebih menekankan kepada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Ada beberapa watak yang terkandung di dalam nilai keutamaan, yaitu baik hati, kesatria, memiliki belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, dan memiliki penguasaan diri. Yang kedua ada etika teologis. Etika ini adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai atau tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika teologis ini menganggap bahwa nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut di dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, etika deontologis. Etika ini adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada untuk melakukan tindakan. Apa saja konsep-konsep dari nilai moral tersebut? Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan di dalam arti tidak dapat dianalisis. Setelah kita mendapat gambaran tentang pengertian dan aliran etika, maka selanjutnya yang perlu dirumuskan adalah pengertian dari etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila itu sendiri. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama, sila ketuhanan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Nilai ini juga berarti ketaatan kepada nilai dan agama yang dianutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, yang artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan di dalam pergaulannya antar sesama. Yang ketiga, sila persatuan. Sila ini mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan atau mitsein, dan rasa cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan. Sila ini mengandung nilai dimensi berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, sila keadilan. Sila ini mengandung dimensi nilai
mau peduli atas nasib orang lain, serta kesediaannya membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila juga tercermin di dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju kepada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju kepada kenyataan mutlak atau Tuhan dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Yang kedua, kesederhanaan artinya membatasi diri di dalam arti tidak melampaui batas di dalam hal kenikmatan. Yang ketiga, keteguhan artinya membatasi diri di dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Yang terakhir, keadilan yang artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifara, nomor stambuk saya A121211188. Saya dari kelompok 6, materi saya tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah mudah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Nah, teman-teman semua bisa bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada etika yang menjadi tuntutan bagi para penyelenggara negara, pasti negara akan hancur. Nah, ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, korupsi akan bersima merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam melaksanakan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membentuk batasan yang mana diperbolehkan, yang mana tidak diperbolehkan. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. R.C. Bang dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk itu merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya seperti godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk seperti korupsi, maka hal itu dapat terjadi pada siapa saja. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari R.C. Bang adalah memaksimalkan kebaikan dan minimalkan keburukan. Kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai 197 akibat globalisasi mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, tawuran di kalangan pelajar. Tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Ketiga, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia
ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga atau KADRT, dan lain-lain. Semuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila. Diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga perlu mendapat penghargaan. Perkenalkan, nama saya Julia Miri Runagit dengan nomor NIM A121192. Pada saat ini saya akan membahas mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika, dan yang kedua mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada saat ini saya akan membahas mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memberikan guidance bagi setiap warga negaranya agar memiliki orientasi yang luas dalam tata pergaulan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila juga merupakan pedoman dalam bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika berperan dalam menghadapi problem atau masalah yang terjadi di negara. Beberapa contohnya sebagai berikut. Yang pertama, maraknya korupsi dari tahun ke tahun. Tidak dapat kita sangkali bahwa kasus korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian yang kedua, terjadinya kasus terorisme yang mengatasnamakan agama dan juga menimbulkan korban jiwa. Seperti contoh, kita dapat melihat kejadian beberapa hari belakangan ini, yaitu kasus penyerangan nakes di Papua oleh KKB. Kemudian yang terakhir yaitu masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Pancasila dalam kedudukan sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab Pancasila berisi keutuhan nilai moral yang sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat ini saya akan membahas mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila masih berbentuk filosofis Greenleaf, yang artinya nilai-nilai pada Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tetapi nilai-nilai moral masyarakat Indonesia pada zaman Orde Lama telah melekat dengan sangat baik.
Masyarakat Indonesia pada zaman Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian. Presiden Soekarno menyebutnya berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri. Kemudian pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika telah disosialisasikan melalui penatar P4. Selanjutnya, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai etnik. Dapat saya ambil contoh yaitu masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam melakukan sebuah musyawarah memakai satu prinsip, yaitu bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh musyawarah. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber politik. Artinya, dalam Pancasila terdapat norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai perundang-undangan yang terdapat di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi. Kemudian, perundang-undangan merupakan norma setelah Pancasila. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus dan berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial. Etika politik memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi tujuan. Yang kedua, dimensi sarana. Dan yang terakhir, dimensi aksi politik. Dimensi tujuan memiliki fungsi untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Yang kedua, dimensi sarana memiliki fungsi untuk memungkinkan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, dimensi aksi politik memiliki fungsi berkaitan dengan pelaku pemegang peran penting yang menentukan rasionalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Likolon dari NIM A 1212191. Saya dari kelompok 6. Saya akan membawakan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, argumen tentang dinamika dan Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen dalam penyelenggaraan di Indonesia yaitu pertama, pada zaman Orde Lama yang dilakukan secara bersemangat dan diikuti oleh banyak partai, tapi hanya dimenangkan oleh 4 partai, yaitu Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, kedua Partai Pamursi, Partai Muslimin Indonesia, dan ketiga Partai PNU, Partai Nahdlatul Indonesia, dan yang keempat Partai PKI, Partai Komunal Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pada zaman Orde Lama tidak mengikuti Pancasila sebagai sistem etika. Bahkan ada tudingan dari zaman Orde Baru bahwa pada zaman Orde Lama pada zaman pemilihan Orde Lama dilakukan secara liberal atau dilakukan secara bebas karena menganut kepemimpinan Soekarno yang memiliki sistem terpimpin yang berkuasa. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika dilakukan secara P4, pedoman, penghayatan, pengamalan, dan Pancasila. Pada zaman itu pula muncul yang namanya manusia Indonesia seutuhnya, yang artinya manusia yang berperilaku, manusia yang memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia sepenuhnya menurut zaman Orde Baru yaitu manusia makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, dan manusia sebagai jasmani dan rohani, manusia sebagai individu dan sosial, dan manusia yang berpribadi, yang memiliki emosional, memiliki perasaan, memiliki harga diri, memiliki kasih sayang, dan memiliki emosional yang dari manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan bersejahtera. Itu hanya dapat dipenuhi dengan cara
bantuan dari sesama manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya atas nama Claudia Ayu Angela Kode, NIM 1212103 dari kelompok 6. Di sini saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama, sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Dan sila kedua, sila kemanusiaan, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan jus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Dan tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral ini diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan juga beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Sila ketiga, sila persatuan, ini terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan sendiri atau kelompok. Sila keempat, sila kerakyatan, ini terletak pada musyawarah mufakat, yang artinya ia menghargai dirinya sendiri sama seperti ia menghargai orang lain. Yang terakhir, sila keadilan, yaitu merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada 4 hal di sini. Yang pertama, yaitu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil di setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi panutan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Dan terakhir, yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Dan terakhir, kesimpulan tentang Pancasila sebagai sistem etika yaitu adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan hal lainnya dapat diminimalkan. Jadi, sekian dari hasil presentasi kami, kelompok 6. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami presentasikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.